Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miyanti Melawati Putri dengan NIM 18210118, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hasil penelitian skripsi saya atau hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan media video berbasis model Think Talk Write berbantuan aplikasi Canva dalam keterampilan menulis teks biografi siswa SMA kelas 10. Sebelum pada pemaparan yang pertama, di sini saya akan berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Indra Permana MPD, dan dosen pembimbing 2, yaitu Ibu Yeni Rustikawati MPD. Langsung saja pada pemaparan yang pertama, di sini saya akan membahas tentang daftar isi yang ada pada penelitian saya. Yang pertama ini ada latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada prosedur penelitian, yang kelima ada hasil penelitian, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, langsung saja pada pemaparan yang pertama, adapun latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini didapatkan dari studi kasus maupun studi lapangan secara langsung terhadap apa yang dipermasalahkan pada proses pembelajaran yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, perlunya pengembangan terhadap media video untuk mewadahi pokok-pokok isi pelajaran sesuai dengan tujuan dan kurikulum. Pengembangan tersebut terhadap media video juga perlu diupayakan untuk menstimulus siswa terhadap kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan proses pembelajaran. Nah, ada pun latar belakang masalah yang saya dapati dari sekolah tersebut. Yang pertama ini peserta didik kurang latihan dalam menulis. Yang kedua, peserta didik kesulitan atau masih kebingungan untuk menyusun kalimat dan memunculkan ide. Yang ketiga, kurangnya penguasaan keterampilan berbahasa seperti penggunaan tanda baca, kaidah-kaidah penulisan, atau kaidah-kaidah kebahasaan dalam suatu tulisan tersebut. Yang keempat, metode dan media yang digunakan kurang menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, model pembelajaran yang digunakan kurang sesuai. Nah, yang selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, proses dan hasil dari pengembangan media video berbasis model Think Talk Write berbantuan aplikasi Canva dalam keterampilan menulis teks biografi. Yang kedua, kelayakan media video berbasis model Think Talk Write berbantuan aplikasi Canva dalam keterampilan menulis teks biografi. Yang ketiga, respon siswa terhadap media video berbasis model Think Talk Write berbantuan aplikasi Canva dalam keterampilan menulis teks biografi. Yang keempat, kemampuan siswa SMA kelas 10 dalam menulis teks biografi dengan menggunakan media video berbasis model Think Talk Write berbantuan aplikasi Canva. Nah, selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian saat ini adalah metode penelitian R&D, atau sering disebut dengan Research and Development, atau biasa disebut dengan metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan ini menurut Bob Engel yang tertuang dalam buku Sugiono tahun 2021. Metode penelitian dan pengembangan ini atau Research and Development memiliki 10 tahapan prosedur penelitian. Nah, sebelumnya metode penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji cobakan keefektifan produk tersebut. Jadi setelah adanya pengembangan produk ini harus diuji cobakan. Nah, langsung saja. Yang selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di SMA Negeri 4 Cimahi yang beralamatkan di Jalan Ki Hapit Barat nomor 323 Lebih Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Adapun subjek penelitian yang saya lakukan
Yang pertama ini ada uji coba terbatas melibatkan 25 orang siswa yang terdiri dari kelas 10 IPA 3. Dan yang kedua itu ada uji coba luas melibatkan 35 orang siswa yang terdiri dari kelas 10 IPA 4 di SMA Negeri 4 Cimahi. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian yang saya gunakan. Yang pertama itu ada RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Di sini RPP dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan pembelajaran atau dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan mengembangkan media video berbasis model TikTok Lite. Yang selanjutnya ada lembar validasi. Lembar validasi ini dibuat untuk beberapa butir pertanyaan yang diajukan untuk ahli dengan bentuk rating scale yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban sesuai dengan rubrik pertanyaan atau rubrik penilaian. Nah, yang ketiga ada lembar angket respon siswa. Angket respon siswa ini dibuat untuk memperoleh data mengenai respon dan penilaian siswa atas kepenarikan pengembangan media video berbasis model TikTok Lite berbantuan aplikasi Canva. Nah, adapun lembar tes evaluasi atau SOA. Dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data keterampilan siswa dalam menulis teks biografi atau berupa hasil belajar siswa dalam menulis teks biografi dengan menggunakan media video berbasis model TikTok Lite berbantuan aplikasi Canva. Nah, adapun lembar observasi guru dan siswa. Nah, yang selanjutnya ini ada prosedur penelitian pengembangan. Prosedur penelitian pengembangan ini yang menurut Bob Engel ada 10 tahapan prosedur penelitian. Yang pertama ini ada potensi dan masalah. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada perencanaan dan desain. Yang keempat ada validasi desain. Yang kelima ada perbaikan desain. Yang keenam ada uji coba terbatas. Yang ketujuh ada revisi desain. Yang kedelapan ada uji coba luas. Yang kesembilan ada revisi desain, dan yang terakhir ini ada pembuatan, yang ke-10 ada pembuatan final produk ya atau produk akhir. Nah, di sini ada produk akhir yang saya buat dari hasil pengembangan media video berbasis model TikTok Lite berbantuan aplikasi Canva. Di sini hasil produk akhirnya adalah sebuah video, di mana video tersebut di dalamnya berupa menulis teks biografi dengan berbasis model TikTok Lite. Nah, di sini hasil videonya itu diunggah di dalam YouTube channel saya, dan ada linknya di sebagai berikut di bawah ini ya. Yang selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama ada hasil penelitian validasi kelayakan produk. Rata-rata nilai pada uji kelayakan terhadap media video berbasis model TikTok Lite mendapatkan nilai rata-rata 90% dengan kriteria sangat layak. Nah, 90% ini didapatkan dari 3 validator. Validator yang pertama itu dosen pembimbing pertama, yang kedua itu dosen pembimbing 2, dan yang terakhir itu guru mata pelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi 90% ini didapatkan dari validasi atau 3 validator ya, yaitu 2 validator ahli desain dan yang satu lagi guru mata pelajaran khususnya pelajaran bahasa Indonesia atau ahli desain mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya ada hasil respon siswa. Hasil respon siswa ini diuji coba terbatas dan diuji coba luas, memiliki hasil yang berbeda. Di uji coba terbatas, rata-rata respon siswa pada uji coba terbatas terhadap media video berbasis model TikTok Lite mendapatkan nilai 83% dengan kriteria sangat baik. Nah, di uji coba terbatas ini melibatkan 20 orang siswa pada kelas 10 IPA 3 yang mendapatkan nilai akhir atau 83%. Nah, adapun uji coba luas, rata-rata respon siswa pada uji coba luas terhadap media video berbasis model TikTok Lite mendapatkan nilai 86% dengan kriteria sangat baik. Nah, pada uji coba luas ini melibatkan 35 orang siswa pada kelas 10 IPA 4, mendapatkan hasil akhir atau nilai akhir 86%. Jadi ada perbedaan antara uji coba terbatas dan uji coba luas yang hasilnya pun berbeda, 83% dengan 86%. Nah, yang selanjutnya ada hasil menulis siswa. Hasil menulis siswa ini didapatkan dari hasil keterampilan menulis siswa pada menulis teks biografi. Adapun
Uji coba terbatas ialah rata-rata nilai dari hasil menulis teks biografi siswa pada uji coba terbatas mendapatkan nilai 83. Sedangkan pada uji coba luas, rata-rata nilai dari hasil menulis teks biografi siswa pada uji coba luas mendapatkan nilai 86. Nah, di sini uji coba terbatas itu 83 dengan melibatkan siswa 20 orang siswa pada kelas 10 IPA 3. Dan pada uji coba luas melibatkan 35 orang siswa pada kelas 10 IPA 4 dengan mendapatkan nilai hasil akhir 86. Nah, nilai rata-rata siswa ini didapatkan dari nilai pengetahuan 30% dan nilai keterampilan 70% pada menulis teks biografi. Nah, adapun penilaian yang didapatkan dari hasil keterampilan menulis siswa itu yang pertama adanya ketepatan struktur. Apakah struktur itu tepat atau tidak? Karena di dalam menulis teks biografi itu ada struktur dari teks biografi. Yang kedua, penilaian yang kedua itu ada ketepatan isi struktur. Apakah tepat strukturnya, struktur 1, struktur 2, dan struktur 3 itu tepat, sesuai, atau tidaknya pada struktur teks biografi tersebut. Nah, yang ketiga, adanya ketepatan kaidah kebahasaan dari teks biografi tersebut. Nah, adapun penilaian yang keempat, ketepatan penggunaan kata dan tanda baca yang tepat pada teks biografi tersebut. Nah, itu adalah penilaian dari hasil keterampilan menulis siswa pada teks biografi. Nah, kesimpulannya, yang pertama itu hasil pengembangan berupa media video berbasis model TikTok berbantuan aplikasi Canva. Yang kedua, kelayakan media video berbasis model TikTok berdasarkan hasil validasi produk dari 3 validator memiliki rata-rata 90% dengan kategori sangat layak. Yang ketiga, respon siswa mengenai kelayakan media video berbasis model TikTok mendapatkan nilai akhir pada uji terbatas ialah 83% dan pada uji coba luas sebesar 86% dengan kategori sangat baik. Yang keempat, hasil menulis teks biografi siswa didapatkan dari hasil pengetahuan 30% dan keterampilan 70%, dengan mendapatkan nilai akhir pada uji terbatas adalah 83 dan pada uji coba luas adalah 86. Ada perbandingannya ya. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak salah atau salah penuturan, kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.